Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Kekayaan Firly Bahuri ya sangat fantastis begitu ya. Ini yang diungkapkan oleh tv1news.com. Harta kekayaan Firly Bahuri fantastis ya. Ketua KPK dituding ya memeras ex mantan SYL hingga 1 miliar dolar Singapura. Wow. 1 miliar dolar Singapura kan kecil mereka begitu. Kalau bentuknya dolar begitu ya. Tapi nominalnya wah fantastis mereka begitu ya. Nah, dengan angka-angka inilah yang kemudian orang banyak mungkin ya angka yang fantastis ini bisa dapat dari mana begitu? Apakah dari gaji negara? Apakah dia seorang pengusaha? Kan begitu logika-logika para masyarakat. Biasanya orang-orang rangkap jabatan itu biasanya kan bisa saja ya gajinya tetap tapi kan fee-nya yang banyak begitu. Pastinya seperti itu begitu ya. Lantas pertanyaannya dari KPK, KPK itu kan gajinya berapa sih sebenarnya? Kok bisa harta kekayaan Firly Bahuri fantastis? Itu pertanyaan dari netizen loh begitu. Bayangkan begitu dengan kondisi hari inilah ya wajar ada orang itu kan punya harta di situ begitu kan, punya usaha pastinya kan seperti itu begitu. Tapi ketika melihat hal ini begitu kan dibenturkan dengan kekayaan Firly Bahuri. Mari kita baca ya. Harta kekayaan Firly Bahuri fantastis. Ketua KPK dituding memeras ex mantan SYL hingga 1 miliar dolar Singapura ya. Mari kita baca ya. Ini Firly Bahuri ya katanya dari permasalahan yang ada begitu ya. Wah, ini Abraham Samad digulingkan hanya ya karena buat manuver politik menjadi capres-cawapres. Wah, mantap ini Firly pasti aman selama Pak Joko berkuasa, katanya begitu. Ini komentar-komentar netizen begitu ya. Apakah benar ini begitu? Bagaimana nonaktifkan aja si Firly Bahuri, katanya begitu ya. Kan pasti kan aliran dana itu kan pasti akan ketahuan mereka kalau sudah menjadi tersangka begitu ya. Lihat dari wajahnya sudah kelihatan orang-orangnya begitu ya. Hancur ya, lebur ya, berantakan nih KPK. Kalau benar pimpinannya pemeras, sebaiknya diusut tuntas karena nggak mungkin dia berani memeras menteri kalau nggak ada yang di-backingi mereka. Sejak tiap pelanggaran etik dianggap biasa di era ya Firly Bahuri jadi ketua KPK. Saya anggap integritas KPK sudah mati. Lebih baik dibubarkan agar negeri ini bisa lekas bebas dari korupsi, katanya begitu ya. Jadi saya tidak setuju sekali kalau ada pembebasan bubarkan KPK begitu. Karena apa? Seharusnya dinonaktifkan aja ketua KPK-nya begitu. Karena pada akhirnya yang punya kewenangan penting itu adalah presiden di situ begitu ya. Terkait dengan harta kekayaan, bisa saja nanti kan PPATK akan mengaudit bagaimana jalannya uang itu begitu kan, uang itu masuk kemana. Karena gratifikasi itu biasanya, apalagi pencucian uang, biasanya kan berputar mereka begitu. Dari orang-orang kedua, orang ketiga, orang keempat, orang kelima, orang keenam, bahkan orang ke-10 begitu, baru nyampe kepada orang tersebut begitu. Karena pada akhirnya itulah permainan-permainan politik hari ini begitu, sehingga masyarakat tidak begitu percaya begitu kan ya. Jadi pencucian uang bisa saja seperti itu begitu. Dalam artian apa? Mungkin melewati orang begitu untuk menghilangkan jejak mereka begitu ya. Bahkan komentar-komentar netizen ini agak pedas sekali begitu ya. Ini KPK kinerjanya sudah tidak maksimal seperti zamannya Pak Antasari. Harus diganti yang lebih baik agar nggak sosok para koruptor. Mereka harus tegas dan berani mereka ya. Bahkan ya yang kemarin keluar-keluar kalau masyarakat Rempang yang tidak bermasalah. Ini banyak yang komentar-komentar dari netizen begitu. Sayang 1000 sayang begitu ya. Bahkan ini lihat saja ini dosa-dosa Firly Bahuri. Sampai segitunya masyarakat begitu kan ya. Ini saking tidak begitu percayanya lagi terhadap lembaga KPK begitu. Bahkan ya di satu sisi mengatakan bahwa kenapa sih ya Firly Bahuri kok tidak dinonaktifkan aja, ya kira-kira seperti itu ya. Karena mungkin di satu sisi kan masih dicari bagaimana apakah dia terlibat atau tidak begitu ya. Harta kekayaan Firly Bahuri fantastis. Ketua KPK dituding memeras ex mantan SYL hingga 1 miliar dolar Singapura. Beberapa harta kekayaan Komisi ya Pemberantasan Korupsi KPK Firly Bahuri yang dituding memeras SYL ya Menteri Pertanian Mentan Syahrul Yassin Limpo hingga 1 miliar dolar Singapura. Nama Ketua KPK Firly Bahuri tengah menjadi sorotan publik. Pasalnya beredar foto Firly Bahuri tengah bertemu dengan ex mantan SYL yang diketahui berlangsung di salah satu lapangan bulu tangkis viral di media sosial. Dari foto yang diperoleh tim TV1, Firly Bahuri yang tengah mengenakan pakaian olahraga tersebut bersebelahan
dengan SYL yang berpakaian kemeja beserta celana jeans berwarna biru. Kita lihat saja mereka begitu. Apa yang dibicarakan begitu. Wallahu alam begitu kan. Nah, tetapi kita lihat saja masyarakat sudah melihat bahwa gimana sih kalau ada gratifikasi, kalau ada suap, terus kemudian ini sudah alat bukti ya, lalu kemudian Firly Bahuri memainkan peran itu, apakah nanti begitu akan menjadi dampak? Ya jelas ini menjadi dampak kepada demokrasi kita begitu kan ya. Karena seharusnya kan lembaga KPK itu kan independen. Bahkan trust di masyarakat, kepercayaan di masyarakat itu sudah tidak begitu pengaruh lagi begitu ya. Tidak begitu percaya lagi terhadap KPK hari ini begitu. Karena banyak yang kemudian banyak kasus-kasus deretan Firly Bahuri yang kemudian seolah-olah begitu dewas aja sudah tidak ada etik sama sekali begitu kan. Ini masih banyak begitu spekulasi seperti itu begitu. Tapi kita lihat saja apakah benar. Kita tunggu saja dari tim penyidikan begitu ya. Masih pada foto itu terlihat adanya interaksi antara keduanya, baik Firly Bahuri maupun ex-SYL ya. Foto tersebut ya dikait-kaitkan dengan isu pemerasan yang diduga dilakukan pimpinan KPK tersebut tanpa ya tersebut kepada mantan SYL. Bahkan ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Dan lantas bagaimana begitu ini? Dari hasil pelaksanaan perkara yang dimaksud begitu ya, selanjutnya direkomendasikan untuk menaikkan ya status penyidikan ke di tahap penyelidikan naik ke tahap penyidikan ya. Lantas bagaimana kekayaan yang kemudian dimiliki oleh ya si Ade Armando tersebut? Gimana begitu kan? Kok katanya begitu yang fantastis luar biasa di situ begitu. Wallahu alam begitu ya. Yang namanya manusia itu kan biasanya kan ada usaha. Kalau dari gaji mereka begitu saya kira jauh mereka begitu ya. Ya kita lihat saja nanti begitu. Tapi pada hakikatnya begini, kenapa sih orang-orang selama ini masih rakus terkait dengan kekayaan mereka begitu? Karena semuanya orang kan punya kepentingan besar di situ. Orang kaya masih korupsi kok begitu kan ya, apalagi dengan yang lain begitu ya. Yang menjadi dampak itu adalah masyarakat sendiri mereka begitu. Ya kasihan masyarakat di mana-mana terus kemudian dampaknya begitu kan. Ini kan padahal gaji dari rakyat Indonesia begitu. Sayang seribu sayang kalau hal-hal seperti itu dilakukan begitu. Ya tidak hanya Firly Bahuri, mungkin dengan yang lain begitu kan ya. Angka korupsinya semakin merajalela begitu ya. Bahkan ya semakin direvisi undang-undang KPK semakin banyak yang kemudian ya dari Menteri Pak Jokowi banyak yang melakukan korupsi besar-besaran, bahkan triliunan, ratusan miliar dan sebagainya begitu. Apa sih sebenarnya? Maka saya katakan sejak awal, siapapun presidennya nanti kalau masih belum menentukan bahwa ya janji mereka belum ya koruptor dimiskinkan, terus kemudian atau dihukum seumur hidup atau dihukum hukum mati. Itu janjinya masih belum seperti itu. Insya Allah ya, insya Allah masyarakat Indonesia belum masih percaya terhadap lembaga KPK begitu kan. Kalau hanya hitung-hitung aja begitu, kebijakan sana sini, regulasi sana sini, ujung-ujungnya sama aja kok begitu kan ya, banyak yang korupsi. Kalau baru dimiskinkan itu baru orang masyarakat itu percaya begitu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.